Selamat datang di Desa Keboharan. Keboharan adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Krian yang terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Boharan, Dusun Patoman, dan Dusun Kanigoro. Keboharan terdiri dari 14 rukun tetangga yang tergabung sebanyak 4 rukun warga. Secara demografis, Desa Keboharan Kecamatan Krian merupakan pemukiman yang cukup padat dengan jumlah penduduk kurang lebih 5.243 jiwa. Halo rekan dan rekan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Princess Victoria. Nah, pasti banyak dari rekan dan rekan kita yang belum mengetahui bagaimana sih sejarah Desa Keboharan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan dan rekan kita untuk mengeksplor Desa Keboharan agar mengetahui sejarah Desa Keboharan. Sejarah desa merupakan cerita yang bersifat subjektif, turun-temurun, dan tersebar dari mulut ke mulut mengenai asal-usul lahirnya suatu desa. Cerita semacam ini dapat dikategorikan sebagai legenda atau cerita rakyat karena tidak ada bukti otentik. Oleh karena itu, kami akan bertanya kepada salah satu narasumber yang mengetahui sejarah Desa Keboharan. Di suatu tempat yang terletak di antara lereng Gunung Merapi dan lereng Gunung Merbabu, terdapat desa yang bernama Desa Samiran. Di desa tersebut terdapat keturunan kerajaan Majapahit, yakni Sri Handayaningrat yang mempunyai anak bernama Ki Ageng Kebo Kanigoro. Turgo lereng Gunung Merapi utawa lereng Gunung Merbabu. Ini desane Samiran. Iku duwe anak jenenge Kebo Kanigoro. Pada saat itu sedang terjadi perebutan kekuasaan antara Raden Patah dan juga Raden Husein dengan keturunan Sri Handayaningrat, yakni Ki Ageng Kebo Kanigoro. Kemudian, Kebo Kanigoro mengirim utusan untuk pergi ke Adipati Terong yang sekarang berada di Desa Terong. Nah, baik rekan dan rekan kita, saat ini kita sudah berada di Jembatan Kepuh Kembar. Jembatan ini merupakan jembatan yang menghubungkan antara Desa Keboharan dan juga desa tetangga, yakni Desa Terongwetan. Ketika sampai di Dusun Boharan ini, utusan Kebo Kanigoro mendapat nasihat bahwasanya tidak perlu memikirkan jabatan atau kekuasaan karena akan mengakibatkan perang saudara. Utusan Kebo Kanigoro pun diberi pelajaran. Pelajarannya yaitu 4 perkara yang harus dipegang. Kemudian, utusan Kebo Kanigoro disuruh menyampaikan pesan kepada Kebo Kanigoro tentang 4 perkara tersebut karena berebut warisan dan jabatan tidaklah ada gunanya. Baiklah rekan dan rekan kita, saat ini kita sudah berada di YPA atau Yayasan Pendidikan Al-Amin. YPA ini terdiri atas RA Al-Amin, MI Al-Amin, dan MTS Al-Amin. YPA ini terletak di Dusun Patoman. Dusun Patoman ini berdasarkan cerita sejarahnya juga merupakan tempat utusan Kebo Kanigoro mendapatkan 4 perkara yang harus dipegang. Itulah mengapa disebut Dusun Patoman, papat perkara kang kudu dieman-eman, yang berarti 4 perkara yang harus dijaga. Inilah Balai Desa Keboharan yang terletak di Dusun Kanigoro. Nah, Dusun Kanigoro sendiri pun berdasarkan cerita sejarahnya merupakan tempat persinggahan utusan Kebo Kanigoro untuk memikirkan atau merenungkan 4 perkara untuk disampaikan kepada Kebo Kanigoro yang berada di antara lereng Merbabu dan Merapi. Setelah merenung, utusan Kebo Kanigoro kembali ke lereng Gunung Merapi, tempat Kebo Kanigoro bersemayam. Dan akhirnya, Kebo Kanigoro menerima nasihat tersebut dan tidak memikirkan kekuasaan lagi.
Baiklah rekan dan rekanita, itulah tadi sejarah dari Desa Kebuaran. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Saya Princess Fitra Alivia, mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.